Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan langkah-langkah dalam menyiapkan soal ujian PTS Ganjil tahun 2021-2022, yang mana kami akan menjalankan prosesnya, di mana untuk PTS Ganjil kali ini, kalau kita lihat di halaman ini, saya gunakan contoh adalah LMS 1, di mana di tampilan LMS 1 ini ada beberapa menu jurusan, dan kemudian di sini ada menu kita menggunakan menu PTS Ganjil ini untuk kegiatan ujian kali ini. Nah, kita buka, pertama kita coba buka PTS Ganjil 2021. Nah, ini nanti panitia akan membantu melakukan setting, di mana misalkan setelah saya buka PTS Ganjil untuk kelas 10 TPM, mana saya akan masukkan soal saya itu di kelas 10 TPM ini adalah untuk mata ujian gambar teknik mesin. Ini saya buka roomnya, room ujiannya. Nanti panitia akan menyeting seperti ini, Bapak Ibu. Di sini nanti selain PTS hari ke-1, ke-2, ketiga menu seperti ini, nanti di tiap sub bagian ini akan tampil, kita settingkan, disettingkan oleh panitia, yaitu mapel-mapel Bapak Ibu semua. Jadi sesuai jadwal yang disahkan, sesuai jadwal ujian yang sah nanti. Jadi kita akan setting hari pertama itu ujiannya apa saja, hari kedua apa saja, dan sebagainya. Jadi tugasnya Bapak Ibu hanya memasukkan, tinggal memasukkan soal-soal ujian yang dibuat menggunakan bank soal ataupun langsung di room ujiannya. Jadi boleh menggunakan bank soal, di mana kita kemudian dari bank soal, misalkan soal dibuat lebih dan kemudian kita menggunakan random question, boleh. Tapi apabila kita menyiapkan soal jumlahnya fresh dengan sesuai dengan ketentuan yang sudah diumumkan, monggo saja, Bu. Jadi itu kembali ke kita masing-masing. Nah, di sini akan saya contohkan kalau kita menggunakan bank soal. Misalkan nanti seperti ini tampilannya. Nah, misalkan mapel saya tampil di hari ke-8 atau hari terakhir, yaitu gambar teknik mesin PTS Ganjil 2122, tampil di hari ke-8. Kalau kita klik, saya klik. Nah, di sini masih belum ada pertanyaan yang ditambahkan. Belum ada pertanyaan yang ditambahkan. Nah, untuk menambahkan ini, kita bisa masukkan dari bank soal. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah cara kita membuat bank soal dan memasukkan pertanyaan dalam bank soal tersebut. Oke, berikutnya adalah cara membuat bank soal. Ya, cara membuat bank soal. Kalau kita sudah masuk dalam menu PTS Ganjil dan sudah menu PTS Ganjil di jurusan kita untuk TPM, misalkan. Nah, kita perhatikan di sini, di sisi menu administrasi ini, administration. Nah, di situ untuk bank soal ini di sini letaknya, ada di bawah, agak di bawah. Question bank, kita klik. Nah, kalau kita klik nanti akan muncul 4 submenu, yaitu question, categories, import, export, atau di sini question, categories, import, export. Nah, sekarang kita lihat untuk bank soal. Nah, setelah kita masuk ke menu bank soal ini, kita perhatikan, misalkan saya mau masukkan bank soal saya yaitu di kategori ini, di Power XTPM. Nah, caranya bagaimana? Kita klik kategoris dulu. Kategoris. Kemudian, nah, di bawahnya kita menambahkan, di scroll ke bawah, di sini ada menu sub kategori. Kita pilih kategori induknya, parent kategori yaitu di Power
XTPM, kita ketikkan nama bank soal kita. Misalkan saya beri nama GTM PG. PG ini untuk pilihan ganda. Saya klik add kategori. Nah, di sini sudah masuk di foto XTPM punya sub bank soal lagi yaitu GTM PG. Saya tambahkan baru lagi di foto XTPM, di sini namanya adalah GTM PGK, yaitu pilihan ganda kompleks. Saya klik add kategori. Scroll ke bawah, di sini sudah ada dua bank soal, kita tambahkan satu lagi yaitu untuk soal menjodohkan, yaitu kita beri nama GTM menjodohkan. Nah, sekarang kita punya tiga bank soal. Tiga bank soal di barang kategorinya di foto XTPM, punya tiga sub bank soal yaitu menjodohkan, GTM PG dan GTM PGK. Sekarang saya mau menambahkan soal ke dalam bank soal GTM PG. Ini pertanyaan masih kosong semua, Pak. Saya klik pertama, saya klik GTM PG. Kemudian kita klik create a new question. Jenisnya adalah multiple choice pilihan ganda. Klik add. Dan saya buka, saya cari bank soal saya. Nah, ini Bapak Ibu bank soal yang saya punya yang akan saya masukkan ke dalam LMS seperti ini. Saya kayak coba mencontohkan, memasukkan dua soal untuk pilihan ganda ini. Nah, di sini untuk menambahkan soal kita harus berikan nama soal. Kita berikan nama soalnya. Jadi ini adalah bank soal yang saya punya. Pertanyaannya seperti ini, berikut disajikan penulisan seperti ini dan seterusnya. Nah, ini yang mengenai huruf gambar teknik. Jadi saya berikan nama huruf gambar teknik. Kemudian saya copy paste pertanyaannya, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, kemudian kita perhatikan settingnya, Bapak Ibu. Setelah kita masukkan pertanyaannya, di bawahnya adalah setting dari skornya. Ini bisa kita setting di akhir nanti. Kita bisa setting di akhir untuk di bookmark. Yang perlu kita lakukan adalah ini, one or multiple answer. Jadi kita pilih yang one answer only. Jadi pilihan ganda biasa dengan satu jawaban benar. Kemudian pilihan jawaban kita acak. Kemudian pilihan number the choice kita gunakan numbering A, B, C. Nah, kemudian pilihannya kita masukkan di sini. Ctrl C. Nah, ini berupa gambar, Bapak Ibu. Jadi kita klik, kemudian Ctrl C, Ctrl V di sini, Ctrl C, Ctrl V. Pilihan 5. Ini sudah lengkap, pilihan 5, pilihan 4, 3, 2, 1. Kemudian cara menyeting kuncinya yaitu di sini jawaban benarnya adalah di pilihan E.
bagaimana cara menyetingnya? Yaitu kita setting di grade. Kalau jawaban yang salah, di sini grade-nya kita tentukan atau nilainya adalah 6 atau tidak mempunyai nilai. Ya, karena jawaban benarnya di E, maka untuk di E ini atau pilihan kelima kita berikan skor yaitu 100%. Jadi apabila anak menjawab yang jawaban yang ini, kemudian jawaban ini, maka dia akan mendapatkan skor 100%. Dan kita klik save changes. Dan kita coba review. Nah, seperti ini Pak. Misalkan saya klik jawabannya adalah I, dan submit and finish, maka berikutnya adalah your answer is correct. Jadi jawaban saya adalah oke, saya klik close review. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu create new question, multiple choice lagi. Coba soal berikutnya yaitu ini jenis soalnya AKM. Jadi kita harapkan bahwa soal-soal kita nanti modalnya adalah format soal AKM. Nah, di sini kemudian kita klik kanan copy atau Ctrl C, kemudian saya paste di sini. Oke. Nah, di sini kita harus mengisikan judul pertanyaannya, nama pertanyaannya. Di sini kita bahas tentang garis tipis kontinu zigzag. Settingnya masih mengikuti setting yang sebelumnya, jadi kita tidak perlu melakukan perubahan. Di sini langsung masukkan pilihan jawabannya, yaitu ini pertama. Jadi bahwa jangan sampai salah memasukkan ke kolom yang lain selain kolom untuk opsi jawaban. Ini choice kita. Sekarang gimana jawaban benarnya, yaitu di B, yaitu berarti kita setting pilihan kedua, yaitu di choice 2 kita setting nilainya adalah skornya adalah 100%. Coba kemudian kita review. Coba jawab, submit dan finish, dan ternyata jawabannya adalah oke, seperti itu Bapak Ibu untuk pertanyaan pilihan ganda. Sekarang kita coba untuk kategori yang lain, yaitu GTM PGK, pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks GTM PGK. Dan kita menambahkan pertanyaan baru, create a new question. Nah, jenis soalnya tetap multiple choice Pak, sama jenisnya. Sekarang kita coba scroll ke bawah. Nah, ini soal tentang pilihan ganda saja, pilihan ganda kompleks saja. Oke. Nah, pertanyaannya kita pasang di sini. Ini tentang tinggi huruf.
kita beri nama hanya untuk biar mudah mengidentifikasi soal kita yang akan kita pilih untuk tampil atau tidak. Jadi kalau kita tidak berikan nama di sini, bisa jadi kita akan kesulitan. Dan wajib, memang sifatnya wajib diberikan nama, dan kenapa diberi namanya adalah untuk memudahkan mengidentifikasi soal. Sekarang pertanyaan sudah masuk. Nah, kemudian opsi di sini di antara pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks yang berbeda adalah ininya, setting jawabannya. Sekarang kita setting menjadi multiple answer alone. Jadi pilihan ganda kompleks itu pilihan jawaban benarnya adalah lebih dari satu. Sekarang kita coba memasukkan opsi 3 di sini. Opsi 4. Ini adalah opsi 5. Nah, setelah opsi 5, kita bisa menambahkan kolom jawaban lagi, kolom opsi jawaban. Dengan cara ini klik blank for 3 more choice. Jadi kita akan ditambahkan 3 pilihan jawaban ekstra. Sekarang seperti ini lagi. Setelah pilihan kelima yang sudah kita isikan, ada opsi 6, 7, dan 8 yang masih kosong. Kita masukkan sisanya, pilihan opsi jawaban ke 6, ke 7, dan ke 8. Jadi ada 8 opsi. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu untuk menentukan atau memberikan skor? Dari 8 opsi ini, jawaban benarnya adalah ada 4. Ini saya sudah memberikan keterangan pada anak untuk memilih 4 jawaban benar. Jadi pilihan ke-1 sampai ke-4 adalah yang benar, yang ke-6 sampai 8 adalah yang salah. Cara nyetingnya seperti ini Bapak Ibu. Saya mulai dari yang paling atas. Setiap jawaban benar, total dari skor jawaban benar adalah 100%. Sedangkan kita punya 4 jawaban benar. Berarti tiap jawaban benar skornya adalah 25%. Kali 2 juga kita berikan 25%. Pilihan 3 juga 25%. Pilihan 4 juga 25%. Nah, kemudian bagaimana yang ke-5 sampai 8? Di sini saya coba memberikan perimbangan saja. Untuk skor yang jawaban salah ini, Bapak Ibu bisa mengatur sendiri sesuai ide masing-masing. Sebaiknya pilihan jawaban salah ini kita berikan penilaian seperti apa. Misalkan di sini membuat perimbangan saja. 4 jawaban salah itu masing-masing kita berikan minus 25%, juga boleh. Pilihan 5, pilihan 6-nya adalah minus 25%, pilihan 7-nya adalah minus 25, dan pilihan 8-nya juga minus 25. Oke, hati-hati jangan salah Pak Ibu, antara minus dan plus ini bisa scoring ini adalah menentukan nanti hasil yang diterima oleh siswa. Jadi jangan sampai salah, plus kita pakai minus tapi seharusnya minus kita pakai plus. Oke, setelah masuk semua, kemudian kita klik save changes.
nambahkan pertanyaan baru lagi, new question, multiple choice lagi. Sekarang saya coba bang soalnya. Nah, kita masukkan pertanyaannya, Ctrl C, Ctrl T di sini. Di sini ini saya hapus angkanya. Kemudian kode, kita beri nama kode ukuran kertas gambar. Saya di dulu letaknya kurang pas, kurang bagus. Nah, di sini saya kan memberikan 4 jawaban benar. Nah, settingnya sekali lagi tidak usah dirubah karena yang pertanyaan berikutnya sudah settingnya sudah semacam ini. Kita tinggal masukkan opsi jawabannya. Oke. Misalkan kita mau berikan skor langsung, boleh nggak Ibu? Jadi ini 25%. Apa jawaban benar? Jadi 1 dibagi 4 hanya 25%. Choice 3. Nah, untuk pilihan ini, di mana di sini mengandung equation, maka cara copy paste-nya agak sedikit berbeda. Yang pertama saya copy dan saya copas adalah yang sampai dengan maka ini, jadi sebelum equation. Choice 3 seperti ini. Kita blok tersendiri, kita copy, kemudian, nah ini tidak langsung kita paste, tapi kita menggunakan fungsi yang ini. Kita klik show atau show and hide advanced button. Jadi ada tombol lanjutan seperti ini. Nah, kita gunakan equation editor. Nah, ini kita pastekan di sini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita perhatikan, nah, persis sudah sama tampilannya. Nah, kemudian kita klik save equation. Tidak usah khawatir kalau di sini kelihatannya berbeda tampilannya. Nanti waktu soal ini tampil, formatnya akan sudah sesuai seperti yang kita rencanakan. Ya, skornya kita buat 25%. Kemudian yang ini kita copy paste juga, kita buat 25% juga. Pilihan kelima. Nah, pilihan kelima adalah jawaban salah. Ini berskor min 25. Kita tambahkan 3 opsi jawaban lagi. Opsi ke-6, 7, dan 8. Kita masukkan. Nah, di sini mengandung equation lagi, kita copy sampai dengan maka. Kemudian saya spasi, saya tambahkan show and hide, ini klik untuk memunculkan tombol equation-nya. Ini saya copy, saya paste di kolom equation ini. Tampilannya yang seperti ini. Saya klik save, kemudian saya tentukan skor untuk jawabannya adalah minus 25%. Dan opsi ke-7 juga saya lepas, berikan skor juga minus 25. Opsi ke-8 lepas juga, berikan minus 25. Coba sekarang kita save, lalu kita preview.
seperti ini. Coba saya tidak apa. Itu examnya di sini. Nah, jawabannya adalah benar. Nah, demikian Bapak Ibu cara memasukkan soal untuk pilihan ganda kompleks. Kemudian kita beralih ke kategori berikutnya. Yang sebelum terisi adalah IDM menjodohkan. Nah, klik create new question. Kemudian jenisnya adalah matching. Matching, match. Nah, di sini soal-soal menjodohkan saya ada di sini. Pertanyaannya saya copy dulu. Saya paste di sini. Jangan lupa ini bisa beri judul, misalkan sama kode ukuran kertas. Untuk soal matching ini syaratnya adalah minimal kita punya 2 pertanyaan dan 3 jawaban. Yaitu 3 jawaban ini bagaimana maksudnya? Yaitu 2 jawaban benar pasangan dari 2 pertanyaannya dan 1 ekstra jawaban salah yang digunakan sebagai pengecoh atau pengganggu konsentrasi. Nah, jadi istilahnya faktor kesulitan tambahan dari salah. Sekarang kita coba lah Ibu. Ini ada question 1, 2, 3. Jadi kita perhatikan bahwa di sini saya punya 6 pertanyaan dan 6 jawaban. Coba kita masukkan dulu. Ini cara cepat lah Ibu. Saya copy seperti ini. Langsung. Saya paste langsung di sini. Kemudian saya potong di sini. Pakai cut. Dan kita paste di sini. Copy. Paste, dekat sampai dengan di sini. Copy, Ctrl X. Paste di sini, saya blok, saya cut, paste di sini. Kemudian saya tambahkan 3 opsi jawaban lagi. Itu opsi 4, 5, dan 6. Ya, untuk cut ini kita bisa gunakan Ctrl X. Jadi Ctrl C adalah copy, Ctrl X adalah cut, dan Ctrl Z adalah paste. Di sini misalkan saya tidak memberikan pertanyaan jawaban ekstra, jawaban salah yang ekstra. Jadi semua pertanyaan semua jawaban mempunyai pasangan pertanyaan yang sesuai. Seperti ini boleh Pak Ibu. Kita klik Save Changes. Sekarang kita sudah mempunyai 1 soal untuk berformat menjodohkan.
saya coba klik lagi create new question, menggunakan matching lagi. Nah, di sini kondisinya berbeda. Untuk bang soal saya berikutnya adalah pasangannya untuk pertanyaan. Pertanyaan ada berupa teks, sedangkan jawaban berupa gambar. Apakah bisa seperti ini, Pak? Coba kita perhatikan. Kalau saya masukkan pertanyaannya dulu, uraian dari soal atau perintahnya. Nah, kemudian peralatan fungsi alat gambar. Nah, seperti ini. Nah, kolom pertanyaannya kita mempunyai menu-menu yang lengkap itu. Sedangkan jawaban tidak punya menu-menu yang lengkap. Ya, tidak punya menu yang lengkap. Artinya apa? Jawaban ini, format untuk jawaban ini hanya dibatasi untuk teks. Jadi yang bisa masuk di sini hanya teks. Sementara pertanyaannya menunya lengkap. Jadi di sini kita bisa memasukkan macam-macam gambar atau file bisa. Sekarang kita coba perhatikan di jenis soalnya begini. Nah, ternyata jawabannya berupa gambar, sedangkan soalnya adalah teks. Bagaimana cara memasukkan? Ya mudah, bagus. Jadi tinggal kita balik saja. Berarti untuk kolom yang sebelah kanan, yaitu jawaban ini, kita masukkan, kita copy, dan kemudian kita paste di kolom pertanyaan. Sedangkan ini jawaban atau pertanyaan di bang soal kita masukkan dalam kolom jawaban. Kita balik, seperti ini. Ya, saya masukkan gambarnya di sini, teksnya di sini. Opsi 3, gambarnya kita masukkan, teksnya kita masukkan di kolom. Blank for demo question, menggunakan opsi 8. Scroll ke bawah, itu kita lanjut ke opsi 4, gambarnya gambar garis. Opsi 5, opsi 5 ini apa? Salah masuk. Bisa sesuai. Opsi terakhir yaitu opsi 6, yaitu Nah, 6 pertanyaan dan 6 jawaban sudah masuk. Silakan kalau menambahkan ekstra jawaban salah. Tapi kalau tidak merasa tidak diperlukan, ya langsung aja kita save. Nah, sekarang coba kita preview. Nah, seperti ini tampilannya. Ini adalah fungsinya. Close break. Kalau ukuran kertas gambar dan video juga, nah seperti ini. Dengan demikian, bang soal kita sudah terisi. Nah, kita lanjutkan sampai bang soal kita sudah masuk semua.
Nah, setelah proses memasukkan soal kita selesaikan, misalkan ini hanya permisalan ya. Jadi di mana bank soal yang sudah kita buat tadi yaitu PG, PGK dan menjodohkan sudah terisi soal, di mana PG misalkan saja kebetulan soal saya banyak 25 dan menjodohkan hanya 2 dan PGK ada 4. Nah, langkah berikutnya bagaimana Bapak Ibu? Kita sudah siap bank soalnya. Nah, berarti kita tinggal memasukkan ke kuisnya. Kuis yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, kita klik. Nah, kita masuk ke atas ini, PTS Ganjil hari ke-8, di mana mapel saya ada di sini tadi. Oh, bisa kita klik dari site home. PTS Ganjil, ini BPM. Nah, di sini hari ke-8 yaitu PTS Ganjilnya untuk mapel gambar teknik mesin. Saya klik. Nah, di sini tidak ada pertanyaannya, masih kosong. Bagaimana cara memasukkan pertanyaannya? Yaitu kita klik edit quiz di sini atau dari sini. Edit quiz. Nah, ini. Untuk cara menambahkannya yaitu kita klik add. Nah, karena kita menggunakan bahan soal, kita gunakan ini. Dari 3 opsi ini kita pilih yang random question. Nah, kita rencananya mau masukkan untuk pilihan ganda biasa. Nah, kita pilih, kita cari bank soal kita, di mana ada pertanyaan-pertanyaan untuk pilihan ganda biasa tadi, yaitu bank soalnya ada di sini. Jumlah soalnya ada di dalamnya ada 25. Saya klik. Nah, dari 25 soal ini yang akan kita tampilkan ke anak-anak rencananya adalah 5. Jadi untuk menyeting jumlah soal yang tampil ada di sini number of random question. Kita pilih jumlahnya adalah 5. Jadi sistem akan mengajak dan memilih 5 soal di antara 25 soal ini yang akan tampil di dalam ujian. Ya, cara seperti ini. Ambil jumlahnya 5, kemudian klik add random question. Dengan demikian di kuis ini kita sudah mempunyai 5 pertanyaan berjenis pilihan ganda, yaitu yang diambil dari bank soal GTMPG. Berikutnya kita tambahkan lagi yaitu add random question lagi. Kita coba sekarang memasukkan untuk pilihan ganda kompleks, di mana kita mempunyai 4 bank soal. Tapi kita akan menampilkan 3 di antaranya. Nah, jumlah soalnya ada 4, yang tampilannya 3. Klik add random question. Nah, kita sudah mempunyai soal GTMPGK ada 3, 1, 2, 3. Nah, berikutnya kita tambahkan lagi untuk menjodohkan add random question. Bank soalnya adalah GTM menjodohkan. Jumlah soalnya 2, sementara yang akan kita tampilkan ada 2. Jadi dengan kata lain dua-duanya akan tampil semua. Klik add random question. Nah, dengan demikian kita sudah punya 5 soal pilihan ganda biasa, 3 soal pilihan ganda kompleks, dan 2 soal menjodohkan. Berikutnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, kita perlu menyeting ini Bapak Ibu. Scoring. Jadi untuk pilihan ganda, misalkan kita buat skornya adalah masing-masing jam. Masing-masing kalau benar skor nilainya adalah 1. Untuk pilihan ganda kompleks tentunya kita membuat bobot atau kredit yang berbeda. Jadi skornya bukan 1 tapi kita berikan misalkan 2. Enter. Nah, caranya merubah seperti ini. Pilih gambar pensilnya, klik 2, enter. Klik gambar pensilnya, 2, enter. Kemudian untuk menjodohkan, kita misalkan mau membuat skornya berbeda, yaitu 3. Kita enter. Klik gambar pensil, 3, enter. Nah,
Dan demikian kita bisa pembobotan atau kredit dari setiap soal kita skornya berbeda. Nah, di sini maksimum grade-nya adalah 100%. Ini yang paling harus diperhatikan. Ini nggak usah dirubah-rubah, Pak Ibu. Kalau yang ini total max ini 17, ini adalah hasil penjumlahan dari skor ini. 1 tambah 1 tambah 1, kemudian tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3, totalnya ada 17. Tapi di sini nggak perlu dikhawatirkan. Sistem nanti akan membuat atau penilaian dengan bobot yang berbeda, dengan bobot yang sudah standar. Jadi walaupun di sini jumlahnya 17, tapi nanti akan dikonversikan menjadi nilai dengan skala 0 sampai dengan 100. Jadi skalanya sudah sesuai 0 sampai dengan 100. Kalau kita mendapatkan skor 17 dengan kata lain, maka skor yang tampil adalah 100. Seperti itu, Pak Ibu. Ya, dari sini kita tinggal klik save saja. Dengan demikian soal ujian kita sudah siap ditampilkan. Kalau kita mau melihat, kita coba previewnya, kita klik PTS Ganjil gambar teknik mesin ini. Kemudian kita bisa klik preview, start attempt. Nah, ini Bapak Ibu, ada 10 soal. Nah, soal yang pertama ternyata adalah soal yang berjenis pilihan ganda kompleks. Next page. Jadi kita perlu setelah membuat soal, kita coba, kita preview soal-soal kita apakah sudah sesuai atau belum. Jadi tampilannya apakah sudah tepat ataukah masih ada kesalahan. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Cara menyiapkan soal di kegiatan PTS ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat dan bisa dipahami dengan baik, dan tujuan akhirnya adalah kegiatan ujian PTS Ganjil ini dapat berjalan dengan sukses. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.